Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, teman-teman mahasiswa yang berbahagia, mari kita kuliah lagi di mata kuliah hadis pendidikan. Hari ini saya ingin menyampaikan sebuah hadis yang berbunyi idza mata al-insanu, ya, idza mata al-insanu in qata'a anhu amaluhu illa min thalathatin, illa min shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalih yad'u lah. Ketika manusia itu meninggal dunia, maka akan terputus semua amalnya. Apapun yang ada di dunia itu terputus kecuali tiga perkara. Yang pertama itu adalah shadaqatin jariyah, yang kedua ilmun yuntafa'u bihi, yang ketiga adalah waladun sholeh yad'ulah, orang anak-anak soleh yang terus mendoakan. Yang pertama sedekah jariyah. Apa sedekah jariyah? Yang benar-benar jariyah ini adalah wakaf. Wakaf tanah untuk majelis taklim atau untuk masjid. Selama tanah itu terus digunakan untuk kajian taklim, kajian ilmiah, untuk sholat kalau itu masjid, maka ini akan terus mengalir ganjarannya sampai ila yaumil qiyamah. Selama harta wakafnya itu terus digunakan. Ya. Atau mungkin Anda sudah meniatkan sedekah lah, intinya sedekah. Tetapi sedekah itu kemudian ya mungkin tidak sempat diniatkan wakaf ya, tapi sedekah. Tapi sedekah misalkan contohnya begini, sedekah lampu penerang untuk menerangi suatu ruangan untuk kajian majelis ilmu. Ternyata orang yang mengaji ilmu di situ mendapatkan ilmu yang bermanfaat kemudian diamalkan kepada orang lain. Nah, orang lain kemudian bisa paham dan orang lain tersebut diamalkan juga kepada orang lain dan seterusnya. Maka ini adalah rezeki yang mengalir. Ketika Anda sudah meninggal, maka yuntafa'ul ilmu bihi, dari rentetan ilmu dari satu orang ke orang yang sebelumnya, ini adalah bisa mengalir terus menerus. Itu bisa menjadikan amal yang tidak terputus, sehingga ketika nanti sudah masuk kubur, yang kubur itu akan terus menyinari. Kuburannya terus padang, terus bersinar begitu ya. Ini adalah yuntafa'u bihi, sodakoh ya, sodakoh. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Ini sebenarnya sama ya, hampir sama dengan sodakoh. Sodakoh, kalau tadi sodakohnya bentuk barang ya, ini bisa saja sodakohnya bentuk ilmu. Anda mengaji sebuah ilmu, mengajarkan ilmu kepada peserta didik, kepada anak kecil, misalkan alif, ba, ta, tha, jim, hau, dan sebagainya. Dari hal yang paling kecil itu kemudian anak didik bisa membaca Al-Quran, bisa mengkaji Al-Quran, bisa menjelaskan kepada orang lain dan seterusnya. Maka ini adalah rezeki atau rezeki amalan yang tidak terputus, terus mengalir kepada yang mengajarkan itu. Ya, maka para kiai-kiai itu, kiai desa, ustadz-ustadz yang mengajarkan alif, ba, ta, tha, hal yang paling kecil, itu jangan dianggap remeh. Mereka itu adalah orang-orang yang hebat, mengajarkan dari satu hal yang paling kecil menjadikan anak itu bisa besar pada tahun-tahun berikutnya. Nah, ini yuntafa'u bihi. Atau contohnya misalkan ya, contoh yang sekarang ini ya, sekarang yang sedang saya lakukan ini, saya menyampaikan sebuah hadis melalui media sosial YouTube ini. Saya berharap orang yang melihat video ini nanti adalah ada semacam efek ya, semacam perubahan atau minimal wawasan, minimal pemahaman, sehingga dari apa yang dilihat oleh orang tersebut kepada video saya, atau orang lain yang konsen terhadap media dakwah di YouTube atau di media sosial yang lainnya, maka melalui perantara itu ya, wasilah itu, yang kemudian yang menonton itu bisa bergerak hatinya, ada perubahan sosial, perubahan sikap, perubahan etika dan lain sebagainya, perubahan keimanan dan lain sebagainya, peningkatan keimanan dan lain sebagainya. Maka ini adalah suatu yang bersifat positif. Bisa saja wasilah ini, perantara ini, menjadikan manfaat untuk orang lain dan bisa dikatakan sebagai yuntafa'u bihi. Maka yang penting syaratnya ikhlas, kan begitu ya. Kemudian yang terakhir itu adalah waladin sholeh, anak soleh yad'ulah, yang mendoakan. Jadi anak yang mendoakan orang tuanya itu nanti orang tuanya akan terus mendapatkan ganjaran, mengalir terus menerus. Nah, ketika anaknya sudah meninggal,
Bagaimana orang tua ini? Nah ini ya sudah terputus kan begitu. Maka yang paling hebat itu adalah orang tua dari jalur ilmu. Jadi orang tua itu ada 3 ya. Orang tua nasab, yaitu orang tua kandung kita yang melahirkan kita. Yang kedua adalah orang tua mertua, yaitu orang tua mertua itu yang menjadikan kita itu nanti bisa menjadi orang tua karena kita menikah dengan anaknya tadi, anaknya orang mertua itu. Ya. Kemudian yang ketiga itu adalah orang tua ilmu, ya guru ya, sang guru yang mengajarkan kepada kita. Maka 3 orang ini kita harus mendoakannya mereka. Kita harus mendoakan mereka agar mereka itu mendapatkan aliran ganjaran, aliran pahala yang terus-menerus sehingga mereka itu yang sudah masuk di alam barzah di sana ya, mendapatkan keringanan siksaan, mendapatkan kuburan yang bersinar terang begitu ya, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Diringankan siksaannya, dicembarkan kuburannya, diluaskan kuburannya. Nah, ini adalah yada'ullah. Kalau kita hari ini mendoakan mereka 3 orang itu, maka pasti suatu saat kita juga nanti akan dibalas oleh anak-anak kita, oleh murid-murid kita, oleh santri-santri kita, ya, oleh siapapun orang yang pernah kita ajar. Maka ya kalau misalkan kita tidak punya santri, ya itu ya paling tidak tadi ya kita sudah punya bekal yuntafa'ul bihi ilman, yuntafa'ul ilmu dan sedekah jariyah. Ya, kita tinggal pilih mengintrospeksi diri, kira-kira kita masuk dalam satu dari 3 ini yang seperti apa. Syukur-syukur bisa masuk semuanya ya. Syukur-syukur bisa masuk semuanya. Kita punya anak yang soleh ya. Anak soleh itu mewakafkan hartanya untuk orang tuanya misalkan. Ya ini juga bisa ya, mewakafkan hartanya atas nama orang tuanya. Terus sehingga orang tua yang sudah meninggal tadi itu bisa juga mendapatkan limpahan aliran ganjaran dari anaknya yang anaknya itu mewakafkan hartanya untuk orang tuanya. Nah, khawatir nanti seorang anaknya itu nanti meninggal tidak bisa meneruskan kuncuran atau aliran ganjarannya kepada orang tuanya. Jadi begitulah ya, amalan-amalan yang bisa menjadikan kita itu nanti bisa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala ketika sudah masuk di liang kubur. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.